Oke ya, jadi ini ya sekedar saya berbagi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang masih agak kesulitan dalam pengembangbiakan bunga pucuk merah. Ini ada yang perlu dilakukan dan ada yang perlu jangan dilakukan ya, maksudnya ya. Ini yang berhasil, ini yang tidak berhasil. Sudah saya kasih ya. Penyebab kegagalan dari ini apa ya, jangan diikuti karena kemungkinan untuk gagal kalau ngikutin yang cara yang ini dia lebih besar ya. Jadi kalau kurang paham mengenai hal ini bisa diulang lagi mengenai videonya. Oke, ini yang sempat kita buat beberapa perlakuan kemarin ya, tentang mengenai gimana cara tanam bunga pucuk merah. Jadi ini perlakuan, jadi kita bisa tahu nanti mana yang gagal, mana yang kurang baik, mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang sebaiknya jangan. Oke, ini perlakuan di atas. Ini ada yang nih yang bawah kemarin ya, ini nanti saya jelaskan satu persatu dan kita buka ya. Oke, jadi ini nanti ada beberapa perlakuan ya, jadi mana yang sebaiknya dijalankan ataupun tidak. Oke, yang pertama kita dari atas dulu. Ini dengan perlakuan dia tetap kita olesi bawang merah kemarin, kita olesi bawang merah, kemudian disungkup ya, tetapi dia posisinya di tempat terbuka ya, tempat terbuka nih, trik ya, jadi cahaya langsung, jadi dia kurang bagus. Ini nanti hasilnya pun kering ya, dia tidak hidup. Nanti bisa kita lihat ya. Ini kita ambil satu sampelnya, ini satu ya, satu. Oke, ini untuk yang cahaya terbuka, walaupun disungkup dia tetap mati, dan tetap dikasih bawang juga tetap mati. Kemudian kita perlakuan yang berikutnya. Ini perlakuan berikutnya, ini ada kemarin ya, kalau dilihat ini memang sengaja nggak disiram kemarin, beberapa hari udah ya. Ini baru berapa hari aja kemarin udah kering ya, udah kering. Nah, jadi dia tanpa adanya dioles sama bawang merah dan juga tidak disungkup, dia hasilnya langsung kering, otomatis mati. Oke. Kemudian yang ini ada lagi ya. Ini kemarin yang rusak ya, saya tandain kemarin ya. Jadi ini saya buat dua tanaman di sini. Ini dioles bawang merah tetapi tidak disungkup. Dia masih ada kemungkinan hidup nih. Ini hidup ini ya. Yang ini mati. Nah, jadi masih ada kemungkinan, kalaupun dioles bawang merah tetapi tidak disungkup, masih ada kemungkinan dia hidup. Tetapi kalau tidak dioles bawang merah dan tidak disungkup, itu otomatis mati, otomatis guys. Kalaupun hidup ya mungkin kebetulan aja sih. Ini salah satu ya. Ini satunya yang kemarin yang memang tidak diolesi bawang merah ya, tidak diolesi bawang merah dan tidak disungkup, dia mati kering. Oke, kemudian ini yang kita sungkup ya, sesuai perlakuan kita olesi bawang merah dan kita sungkup ya. Tetapi di sini ada juga yang kurang baik dan harus jadi salah satu faktor ya, salah satu faktor untuk jangan dilakukan ya. Contohnya ya, ini hidup nih ya, ini hidup ya. Jadi kita buka, kemudian ini hidup juga ya, ini hidup ya, hidup semua, ini hidup ya, hidup. Oke. Yang tidak hidup itu salah satu faktornya adalah gini, ini ya, yang ini contohnya nih. Jadi dia ini jangan dibiarkan, kalau misalkan posisi plastik ini dia melipat ke bawah ya, biasanya kena angin atau apa dia lengket ke bawah. Dan di sini kan dia punya ada uap air ya, yang membunyi seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi ketika ini dia
ke daun ya, nempel di daun, itu dia akan busuk daunnya tadi. Jadi usahakan sekalipun dia harus disungkup, itu harus jangan sampai daun air ini dia mengenai ke daun ya. Jadi dia ini airnya ya. Jadi dia nanti akan nempel di daun dan dia akan busuk. Nah, ini ya. Nih. Ini. Jadi kalau mau disungkup benar-benar ini harus tegak nih bagusnya. Benar-benar tegak ya. Airnya jangan sampai nempel di daun. Oke. Jadi ini perlakuannya ada yang normal, ini yang normal. Artinya ada hal yang perlu ini kan ada yang jangan dilakukan. Oke, saya review lagi ya. Jadi ini perlakuan dioles bawang dan disungkup. Sungkupnya airnya tidak menyentuh ke daun. Ini juga. Kemudian ini dikasih bawang merah dan disungkup, tetapi airnya ini dia nempel ke daun. Ini sebenarnya nempel di daun, akhirnya dia busuk. Kemudian ini tanpa dikasih bawang dan tidak disungkup sudah otomatis mati. Ini yang dikasih bawang merah, kasih sungkup tetapi ditaruh di tempat terbuka terlalu panas, dia juga mati. Ini pun yang tidak pakai bawang merah dan tidak disungkup. Oke, sekarang kita buka ya. Oke, kita lanjut ya. Kita buka yang ini posisinya yang normal ya. Tadi perlakuan normal, kita buka, kita lihat. Ini selama mulai dari penanaman ini tidak pernah dilakukan penyiraman kemarin. Kalaupun memang diperlukan untuk penyiraman, dia harusnya dibuka dulu plastiknya ini ya, baru kemudian disiram, bisa disungkup lagi. Ini udah hidup nih posisinya. Nih, tanah pun sebenarnya perlu air ini, karena sudah ini hampir ini harus benar-benar kita siram ya, sudah memerlukan air. Ini kemudian ini juga normal. Ya, nah ini masih hidup ya. Oke, ini hidup ya dengan posisi normal. Yang ini yang tadi tersentuh ya, ini kering ya, kering karena air ini juga tadinya, jadi daunnya dia akan kena busuk dia. Oke, kemudian yang ini dibungkus tapi tetap ditaruh di tempat terbuka, walaupun airnya tanahnya agak basah, dia masih, tapi dia kering ya. Dan ini auto jelek ini tidak ada pakai tidak pakai bawang dan tidak dibungkus, tidak disungkup. Oke, sekarang kita buka sampai ambil lagi sampel lagi. Ini ya yang normal, saya buka lagi. Nah ya, ini pun hidup ya, hidup ya. Ini kalau nggak percaya nanti, nah ini bisa kita lihat nih akarnya nih, sudah tumbuh guys akarnya. Ini udah ada akarnya kan, jadi otomatis dia hidup. Ini contoh kalau di awalnya kemarin waktu kena embun, dia airnya nempel di daun, dia seperti ini jadinya, dia busuk. Tapi untuk kemarin sempat saya angkat yang ini ya, jadi dia nggak kena ke daun yang lain, akhirnya dia terselamatkan ya. Jadi yang ini dia, itu akibatnya kalau sungkupan atau plastik yang kena embun tadi nempel di daun. Oke, ini sudah berakar.
Oke, jadi kesimpulannya yang dapat saya simpulkan, biar teman-teman nanti untuk tingkat kegagalannya itu lebih sedikit atau lebih kecil, itu sebaiknya jangan lakukan hal yang bikin tanaman kita tidak hidup. Jadi seperti ini ya. Oke, yang kurang jelas nanti bisa dilihat di video cara menanamnya. Dan ini setelah 1,5 bulan ya, ini agak kelamaan kemarin. Sebenarnya 1 bulan aja udah ketahuan kemarin mana yang hidup dan mana yang mati ya. Jadi dari sini dapat saya simpulkan buat teman-teman yang mau mengembangbiakan bunga pucuk merah, ini yang perlu dilakukan dari percobaan ini dapat kita simpulkan. Yang pertama ya, dalam pemilihan bibit itu sebaiknya yang pucuknya nih yang masih merah ya, seperti yang kemarin ada di video sebelumnya. Kemudian setelah itu dipotong ya, dipotong di bagian bawahnya itu dia agak sedikit lebih lebar permukaannya untuk tumbuh akar ya. Kemudian setelah itu untuk media tanam ini sebaiknya dilembabkan dulu jenuh air ya. Setelah itu baru kemudian pucuknya ditanam, kita tucukkan, ditanam. Tentunya tadi sudah diolesi bawang merah dulu ya sebelumnya, diolesi bawang merah sebagai perangsang akar, kemudian ditanamkan di tanah tersebut. Setelah itu dilakukan penutupan menggunakan plastik ya, atau penyungkupan. Penyungkupan artinya mengurangi proses ya, penguapan. Ini kan kemarin ada beberapa yang kita potong daunnya, ini kita potong untuk mengurangi proses penguapan. Jadi dia dapat bertahan di situ untuk fokus mengembangkan akar ya. Kemudian untuk setelah disungkup itu perhatikan tempatnya juga ya, jangan ditaruh di tempat terbuka langsung. Artinya harus ada naungan ya, harus ada naungan. Ini karena ada beberapa tanaman saya mau uji coba kemarin kan, itu yang ditaruh di tempat terbuka itu mati ya. Jadi ini sudah setelah disungkup jangan ditaruh di tempat terbuka, agak teduh. Nah, ini contoh yang mati ya. Ini yang contoh kena air yang di plastik saat penguapan, itu ada butiran-butiran air mengenai ke daun, dia menimbulkan kebusukan. Untuk yang lain ini sempat saya tarik, benerin plastiknya, akhirnya tidak kena ya, cuma beberapa aja. Ini jadi sungkupnya benar-benar harus berdiri, kalaupun roboh kita benarkan lagi ya. Untuk yang ini ya, ini yang tadi ya, ini kering ya posisinya, tanah pun kering, dan dia juga awalnya itu kena kayak gini tadi, kena sama kayak yang ini tadi, embun air terlalu banyak kesini, akhirnya dia membusuk. Kemudian untuk yang ini yang saya bilang perlakuan sudah lengkap, tapi dengan peletakan dia di tempat terbuka. Yang di tempat terbuka dia tetap masih kayak basah gitu, kering basah, tapi dia mati. Dan yang ini yang tanpa ada perlakuan, tidak ada pakai bawang, kemudian tidak disungkup ya kan, tapi langsung seperti ini ya, kering. Tapi jika diberi bawang itu ada kemungkinan untuk masih bisa hidup ya, walaupun tidak disungkup, tidak ada kemungkinannya, karena tadi ada percobaan yang itu ada. Sebentar ya, saya ambil. Nah ini yang kemarin ya, ini ada cirinya, tandanya kemarin agak rusak nih. Jadi ini tanaman yang tidak disungkup tetapi masih pakai bawang. Yang satu ini mati ya, mati. Dan yang ini masih hidup ya, hidup ini. Nah, dia pakai bawang tapi tidak disungkup, jadi ada kemungkinan dia hidup. Tapi kalau tidak ada sungkup, tidak ada bawang, dia udah auto nih, mati nih. Ini bisa kita lihat nih tunasnya, Oke, mungkin ini saja untuk video dari saya. Oke nih, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih penasaran, bisa tanya di kolom komentar ya. Kalau memang bermanfaat boleh dibagikan ke teman-teman yang mau mengembangkan pucuk merah. Nanti untuk yang lain bisa saya buka ya. Yang jelas ini percobaan saya, jadi yang gagal jangan ditiru, yang berhasil silahkan
lanjutkan dicoba. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Salam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.